Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Suherman dan selamat siang untuk Bu Asma. Selamat Selamat siang Bu siang, Ibu. Herdiana. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hari ini? Sehat? Alhamdulillah kami sehat-sehat Sehat, Bu. Bu. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut untuk coaching hari ini, saya akan memperkenalkan. Baik, kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Saya sendiri sebagai supervisor atas nama Herdiana Ate dari SD Negeri 91 Uloe, Kecamatan Dua Bocoe, dan yang di samping saya ada Saya Asmawati SPD, guru SDN 197 Tanete Harapan sebagai coach. Dan saya atas nama Suherman SPD, guru dari SD Negeri 27 Pasipo, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Ya, baik Pak. Sebelum kita masuk ke coachingnya, saya akan observasi supervisi untuk coach. Bagaimana Pak Suherman, sudah siap? Iya, Ya, maksud saya Bu Asma sudah siap? Insya Allah Iya. siap, Bu. Iya. Untuk proses coaching hari ini, saya akan menilai Ibu menggunakan rubrik penilaian, ya, di mana yang akan masuk penilaian yaitu alur tirta, ya. Jadi nanti Ibu akan menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, ada tujuannya, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada juga tanggung jawabnya. Ya. Kemudian di sini Ibu juga diinginkan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi penilaian untuk Ibu bagaimana menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian Ibu juga harus menjalin kemitraan yang baik dengan coach supaya coach juga lebih santai dalam berbagi cerita dengan coachnya. Seperti itu, Bu. Ya. Baik. Kemudian untuk kompetensi, saya akan mengajukan pertanyaan dulu untuk Ibu Asma. Pertanyaan yang pertama itu kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti. Baik, Bu. Untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan di sini nanti, yaitu saya akan melakukan eksplorasi. Saya akan mengeksplorasi, membangun ide dan memaksimalkan potensi personal dengan mendengarkan aktif, presence atau kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya akan berusaha menerima dan memahami segala keluhan dari coach untuk memancing ide-ide dan memfasilitasi pertumbuhan dari coach. Sehingga dengan demikian nanti si coach ini atau Pak Suherman nanti ini akan menemukanali kekuatan dan potensinya, kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh beliau sehingga dapat menyelesaikan persoalannya sendiri. Begitu mungkin, Bu, yang bisa saya lakukan. Iya.
Baik sekali ya persiapan yang Ibu Asma akan lakukan nanti. Kemudian saya lanjut pertanyaan kedua ya Bu ya. Iya, Bu. Bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau ada bisa dijelaskan Bu? Oh iya, Bu. Jadi, bagian kompetensi yang akan saya observasi nanti itu adalah kelemahan dan kekuatan dari koci, serta daya reliansi yang dapat mengenali dan mengarahkan kompetensi koci itu agar dapat mengatasi sendiri masalahnya dan apa yang masalah yang ada pada si koci nanti itu bisa dia kenali sendiri. Kemudian saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin hanya seperti itu, Bu. Ya, oke, baik sekali ya Bu Asma ya. Nah, saya lanjut untuk pertanyaan ketiga ya Bu ya. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang yang diinginkan pada proses coaching kali ini itu seperti apa Bu? Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin saya capai pada proses coaching ini, mungkin saya akan berusaha agar coach mendapat solusi dari permasalahannya, sehingga dapat memecahkan masalahnya sendiri. Mungkin hanya itu, Bu. Iya, baik. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Ibu Asma. Jadi untuk selanjutnya pertanyaan dari saya sebagai supervisor sudah cukup untuk observasi supervisi. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan lanjut dengan pertanyaan selanjutnya pada tahap pasca coaching ya Bu ya. Jadi Iya, Bu. untuk sekarang cukup. Jadi Ibu Asma bisa melanjutkan proses coachingnya kepada Pak Suherman. Silahkan Bu Asma dilanjut. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum Pak Suherman. Waalaikumsalam Bu Asma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Asma. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat aja sih Bu. Alhamdulillah masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan aktivitas harian sebagai pengajar di sekolah, bisa menemani anak-anak sih di sekolah belajar bermain hingga pulang sore piran siang hari. Alhamdulillah bisa melaksanakan semua aktivitas pagi ini sehingga siang Bu di sekolah seperti itu Bu. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Suherman ya. Lalu ada hal apa ya Pak Suherman? Saya lihat Pak Suherman kali ini wajahnya kurang ceria. Mungkin ada hal yang ingin diceritakan Pak? Iya, alhamdulillah untuk hari ini sih baik-baik saja Bu. Oh ya Bu, sebelumnya Ibu punya waktu ya Bu ya? Insya Allah Pak. Ada Pak. Gini ya Bu ya, saya sedikit mau curhat sih, bincang-bincang sama Ibu sih terkait yang saya hadapi saat-saat ini ya Bu ya. Bisa ya Bu ya? Bisa sekali Pak. Apa yang Iya. ingin Bapak ceritakan? Begini Mungkin ya bisa Bu. saja ada yang bisa saya bantu. Oh iya, terima kasih sekali Bu atas waktunya. Begini ya Bu ya, saya minta maaf. Tapi ini ya, saya mau sampaikan ya Bu ya. Gini ya Bu, kenapa ya Bu ya? Di kelas saya kok motivasi belajar murid saya rendah ya Bu ya? Atau tergolong kurang, menurun, tidak seperti biasanya Bu ya? Kalau seperti sebelum-sebelumnya kan semangat belajar murid saya di kelas, wow luar biasa Bu ya keaktifannya. Tapi akhir-akhir ini kok kenapa bisa ya Kak? Saya kok kembali merenung, kok kenapa bisa ya?
Iya. murid-murid saya di kelas, Bu, begitu sepertinya kurang motivasi hingga kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, Bu, seperti itu, Bu. Jadi, menurut Pak Suherman akhir-akhir ini, motivasi murid, Bapak dalam pembelajaran itu menurun ya, Pak? Iya, Bu. Jadi menurut, Pak Suherman di sini, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada hari ini, Pak? Iya, dari bincang-bincang sini hari ini sih, Bu, saya harapannya seperti ini ya, Bu, ya. Saya sih harapkan ada solusi, Bu, ya, yang bisa saya dapatkan terkait masalah saya ini, ataukah ada gambaran ataukah pemecahan yang bisa saya peroleh melalui bincang ini saya bisa menyelesaikan masalah-masalah saya sendiri terkait itu antusiasme siswa atau motivasi belajar siswa saya bisa kembali meningkat seperti dulu, Bu. Seperti itu, Bu, yang saya harapkan dari bincang kali ini, Bu. Iya, jadi Bapak mengharapkan, antusiasme pembelajaran Bapak meningkat seperti sedia kala ya, Pak, ya. Jadi, kalau menurut Pak Suherman sendiri itu, hal apa yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak selama ini? Jujur sih, Bu, ya, selama ini akhir-akhir ini kan saya mengajarnya karena banyak kesibukan lain yang harus saya kerjakan juga. Jadi saya mengajarnya biasa-biasa aja sih, Bu, nggak seperti sebelumnya. Ya saya mengajar itu paling saya masuk di kelas bawa buku teks, mengajar berceramah, memberikan ceramah. Kadang sih saya suruh siswa saja perhatikan buku teksnya, baca halaman tertentu, kemudian cermati baik-baik bacaannya. Setelah itu sih saya sih selalunya suruh kerjakan tugasnya aja, tulis tugasnya di buku, tugasnya sesuai dengan yang ada di bukunya itu pertanyaan-pertanyaan sesuai teks, Bu, ya. Seperti itu gambaran pembelajaran yang saya lakukan selama ini ya. Seperti itu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya, Pak, ya. Jadi, hal apa yang dapat Bapak lakukan untuk membuat murid-murid Bapak itu kembali antusias dalam, meningkatkan motivasi belajarnya itu, Pak? Kalau saya pikir-pikir sih, Bu, ya ya seharusnya ya, Bu, ya. Saya tidak seperti itulah. Saya harus melakukan sebenarnya perubahan atau mindset pembelajaran kayaknya seperti itu, Bu, ya. Jadi mungkin saya harus memenuhi dulu kebutuhan belajar murid saya dulu di sekelas, Bu, kayaknya seperti itu, Bu, ya. Mungkin saya harus pahami dulu gaya-gaya belajar murid saya seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian mungkin bisa saja juga, Bu, ya, saya bisa menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik mereka seperti video pembelajaran, Bu, ya. Kemudian saya bisa mendownloadkan mereka gambar-gambar yang lebih menarik, yang warnanya mungkin lebih variatif, yang lebih membangkitkan semangat mereka. Kemudian bisa juga, Bu, ya, saya siapkan mungkin juga media-media lain seperti rekaman suara, bentuk-bentuk pemetaan konsep dalam infografis materi. Mungkin hal seperti itu yang bisa motivasi mereka saya, Bu, ya. Setelah saya mengetahui kebutuhan belajarnya, eee, kemudian, wajar sih, Bu, ya, karena anak memang unik sih. Jadi mereka juga memiliki, apa ya, memiliki kebutuhan yang berbeda juga. Ini yang harus saya akomodasi, Bu, ya. Dari hal itu mungkin juga saya bisa merubah teknik mengajar saya, Bu, ya. Yang dulunya hanya manajemen pribadi atau mendominasi, bisa saya nanti alihkan jadi fasilitator pembelajaran yang mengaktifkan siswa mengeksplorasi sendiri pengetahuannya. Saya setidaknya bisa menjadi fasilitas saja, Bu, ya. Hanya menyiapkan media pembelajaran, fasilitasi siswa untuk bisa belajar sendiri baik secara individu maupun kelompok, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, ya, yang bisa saya lakukan supaya bisa membangun motivasi belajar murid-murid di kelas seperti itu kayak mungkin bisa, Bu, ya. Iya. Wah, kalau sudah seperti itu, Pak, saya sudah sangat sependapat sekali dengan Bapak. Lalu menurut Bapak sendiri, di sini kan yang kita sudah rencanakan itu sudah sangat bagus ya, Pak, ya. Nah, hal apa yang bisa Bapak lakukan untuk, memberikan teknik mengajar, sesuai kebutuhan belajar murid Bapak itu? Oh Teknik iya, Bu, teknik ya. mengajar Jadi yang bagaimana? iya, terkait teknik mengajar ya, Bu, ya. Itu kayaknya juga perlu juga saya perbaiki ya, Bu, ya, teknik mengajar saya selama ini.
yang hanya kebanyakan ceramah Bu ya. Jadi mungkin saya harus merubah teknik mengajar saya, terutama itu di awal pembelajaran mungkin saya harus melakukan pemetaan dulu Bu ya. Iya. Membuat pemetaan setelah saya memahami kebutuhan belajar murid saya lakukan pemetaan kebutuhan belajar Bu ya. Kemudian mungkin saya membentuk mereka dalam kelompok sesuai bakat minatnya. Setelah itu saya bisa memfasilitasi murid saya menyediakan mungkin alat-alat media pembelajaran yang bisa mereka operasikan pada saat pembelajaran nanti, seperti video Bu ya, yang kayak setelah ada pemetaan yang memangnya suka nonton video gaya belajarnya seperti audiovisual itu bisa saja nanti mungkin saya kasih media pembelajaran, siapkan media pembelajaran seperti video Bu ya. Iya. Kemudian untuk yang sukanya itu bergerak, mungkin saya bisa nanti siapkan tempat tertentu di mana bisa bisa melakukan peragaan ya, peragaan-peragaan tersendiri terkait materi pelajarannya. Kemudian untuk yang suka gambar Bu ya, mungkin saya bisa downloadkan nanti di internet, kemudian saya tempelkan di sudut-sudut kelas Bu ya yang dekat dengan pojok baca. Nah, nah tekniknya ini nanti ini mungkin bisa memotivasi mereka Bu ya, sehingga rasa jenuhnya, bosannya mungkin di dalam kelas bisa ter bisa teratasi sehingga mereka bisa lebih semangat Bu ya, belajar mengeksplorasi bakat minatnya sendiri. Jadi teknik pembelajarannya itu mungkin dirubah Bu ya, dari belajar mendominasi ke memfasilitasi murid untuk belajar lebih mengeksplorasi diri dari baik secara individu, kemudian dalam bentuk kelompok, kemudian begitu juga dengan pelaksanaan tugasnya mungkin kali Bu ya. Saya tidak boleh batasi anak-anak. Jangan hanya mungkin mengerjakan tugas karena dalam hal tertulis saja. Mungkin bisa Bu kali ya, saya sesuaikan dengan bakatnya saja untuk tugas akhirnya nanti tugasnya. Iya, Pak. Kalau Jadi dari setelah saya mendengar cerita yang Bapak ungkapkan tadi, bahwa saya dapat menyimpulkan bahwa Bapak Suherman ini akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya. iya Nah, betul. kalau seperti itu Pak, rencananya itu kira-kira kapan Bapak akan mulai melaksanakan kegiatan itu Pak? Iya, untuk kegiatan pembelajaran pemenuhan kebutuhan bakat minat anak kan setelah saya melakukan pemetaan nanti terkait profil belajar, minat dan kesiapan belajar murid, insya Allah secepatnya lebih bagus Bu ya. Mungkin besok saya harus mulai besok Bu ya, supaya bisa ini eh, mengurangi setidaknya bisa meningkatkan kembali motivasi belajar murid saya, bisa menjadikan mereka lebih semangat lagi belajar karena kebutuhan belajar mereka sudah terpenuhi. Karena sudah dipahami terkait bagaimana kesiapan mereka, minatnya serta profil belajar masing-masing. Supaya mereka Iya, kembali bisa antusias Bu kali ya Bu ya. Mereka bisa semangat kembali seperti dulu belajarnya Bu. iya. Kalau dengan begitu Pak, setelah Bapak nanti melaksanakan semua apa yang telah Bapak rencanakan itu, saya yakin antusias belajar murid-murid Bapak itu akan kembali meningkat ya Pak ya, seperti sedia kala, seperti yang Bapak harapkan di awal tadi. Nah, setelah itu Pak, apa komitmen Bapak untuk rencana ini? Bagaimana komitmennya? Terkait rencana saya tadi Bu, rencana aksi yang saya lakukan untuk melakukan perubahan untuk agar dapat membangunkan kembali, agar dapat meningkatkan kembali motivasi belajar siswa saya. Terkait yang saya rencanakan tadi, memberikan pembelajaran berdiferensiasi ya, pemenuhan kebutuhan. Insya Allah saya akan laksanakan ini dengan penuh rasa tanggung jawab Bu ya, karena memang harapannya sih, saya sih memang harapkan sekali Bu ya, bagaimana sih siswa-siswa saya mereka itu lebih termotivasi belajar lagi. Sehingga nanti hasilnya kan kita guru kan lebih senang juga Bu ya. Kalau misalnya siswa kita bisa belajar dengan baik, mendapatkan hasil yang baik, dan mereka pun merasa bahwa belajar itu adalah kebutuhan mereka Bu ya. Jadi insya Allah saya akan laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kegiatannya saya akan mulai besok dan mungkin lebih bagus akan saya laksanakan secara berkelanjutan, konsisten dan berkelanjutan Bu ya.
supaya saya bisa meningkatkan kembali motivasi belajar murid saya, kemudian bisa kalian juga meningkatkan prestasi-prestasi murid saya, Bu. Insya Allah saya akan melakukan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, Bu, terkait pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar bakat dan minat murid saya, Bu, ya. Insya Allah saya akan pertanggungjawabkan ini lakukan dengan baik, secara konsisten dan berkelanjutan, Bu. Mulai besok, Bu, insya Allah. Wah, wah, bagus sekali Pak Suherman ya. Mendengar itu saya sangat termotivasi dan sangat mendukung Pak. Jadi mudah-mudahan semua yang Bapak rencanakan itu bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Nah, dari sini Pak, setelah Bapak menceritakan semua dari awal sampai akhir, bagaimana sekarang perasaan Bapak? Apa seperti di awal tadi Pak? Bang? Alhamdulillah. Iya, halo. Didengar, Bu, ya? Ya, iya, Alhamdulillah, Bu, ya. Saya sih sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu, ya. Ibu sudah membantu saya tadi bincang-bincang kali ini. Alhamdulillah, Ibu bisa menemani percakapan saya sehingga saya merasa lega kok ya, saya sudah curhat dan bisa menemukan sendiri solusi permasalahan saya. Alhamdulillah, Bu, ya. Saya ucapkan terima kasih, Bu, atas waktunya bincang-bincang kali ini. Alhamdulillah untuk masalah yang saya hadapi insya Allah saya sudah dapat solusi, Bu, ya. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Saya akan memberikan pembelajaran sesuai bakat minat siswa saya. Untuk masalah saya mengenai masalah motivasi belajar murid, alhamdulillah sudah terpecahkan ya, Bu, ya. Saya alhamdulillah akan Pak. melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran sesuai kebutuhan bakat murid saya, Bu. Seperti itu, alhamdulillah masalah saya kira sudah terpecahkan, Bu. Saya merasa sangat senang dan lega, Bu, rasanya, Bu, kayak hari ini saya merasa lega, Bu, ya. Masya Allah ya Pak ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kembali Pak, sudah mau berbagi, sudah mau mengeluarkan segala apa yang Bapak rasakan. Nah untuk itu, untuk coaching kita kali ini itu mungkin sudah kita kembalikan kepada Ibu Herdiana ya Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, ya, atas bincang-bincangnya. Terima kasih kembali Pak. Ya baik Bu Asma, alhamdulillah sudah terlaksana. Bagaimana perasaannya Bu Asma setelah melakukan coaching? Alhamdulillah baik Bu Ana. Ya, Jadi apa yang kita takutkan tadi ternyata berjalan sesuai dengan irama. Jalan seperti air mengalir ya Bu ya. iya. Ya, jadi setelah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di awal sebelum coaching di awal observasi saya akan melanjutkan pertanyaan lagi, menyampaikan pertanyaan kepada Bu Asma lagi. Nah, yang pertama apa yang Ibu Asma sudah lakukan terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Baik Bu. Jadi untuk indikator ketercapaian pengembangan yang kami lakukan tadi, itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Di mana yang pertama tadi saya bersama Bapak Suherman sebagai coach tadi sudah menemukan tujuannya sendiri, bahwa Pak Suherman sendiri yang menemukan tujuannya. Kemudian kami sudah mengidentifikasi masalah, sudah ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab yang penuh dengan komitmen-komitmen di dalamnya, Bu. Jadi apa yang diharapkan dalam teknik ini sudah kita laksanakan, sudah kami laksanakan sesuai dengan alur Tirta. Oke, baik Bu. Jadi setelah tadi kita melakukan observasi, kemudian
dari hasil catatan saya melihat Ibu sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, kemudian Ibu juga sudah menjalin kemitraan yang baik dengan Pak Suherman dengan coachingnya. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Suherman bisa bercerita dengan baik, mengeluarkan masalah-masalahnya, sehingga Pak Suherman juga bisa mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu, pertanyaan saya selanjutnya yaitu sebagai pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil melaksanakan coaching yang Ibu telah lakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu di sini saya ingin lebih memahami proses coaching itu lebih dalam lagi, ingin memahami bagaimana sebenarnya alur tirta itu sehingga ke depannya agar ada coaching-coaching seperti ini lagi, saya bisa lebih baik lagi, lebih bisa masuk lagi ke dalam diri si coaching itu, bisa hadir secara penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi intinya di sini Bu, saya ingin pada tahap coaching-coaching selanjutnya itu saya ingin lebih baik lagi Bu. Iya, baik Bu Asma. Jadi mudah-mudahan proses coaching selanjutnya kita bisa lebih memantapkannya lagi karena kita sudah belajar dari apa yang kita sudah lakukan pada saat ini ya Bu ya. Ya, jadi untuk proses kali ini sudah cukup. Jadi saya akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu.